kedua, malam ketiga, sampai sepekan. Masya Allah. Kita melihat sebuah penampakan yang cukup membuat kita bangga sebagai orang-orang Islam. Di mana masjid kita lihat membludak. Bahkan tidak sedikit masjid-masjid yang tidak mampu menampung jemaahnya. Saking ramainya untuk mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Namun yang cukup menyedihkannya ketika kita memperhatikan lagi di malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Terkhusus apabila masuk 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Kita sudah melihat banyak dari kaum muslimin yang tadinya nampak di masjid, kini sudah hilang, tidak terlihat lagi. Subhanallah. Kemana mereka semua jamaah yang dimuliakan Allah? Mereka telah tersibukkan dengan diskon-diskon di supermarket, diskon di mall. Mereka lebih tertarik dengan diskon tersebut dibandingkan diskon yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih tertarik dengan promo-promo yang ada di mall dibandingkan promo yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Sebagian besar ibu-ibu begitu sudah masuk 10 malam yang terakhir ataukah 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, mereka sudah mulai tersibukkan dengan membuat kue inilah, masak kue itulah, persiapan lebaran. Ya subhanallah. Padahal Nabi menyebutkan 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan itu jauh lebih baik dan lebih utama dibandingkan 20 malam yang pertama. Kenapa? Karena di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada ibadah yang kita kerjakan selama 1000 bulan. Adakah di antara kita yang memastikan dia bakalan hidup selama 80 tahun? Jawabannya tidak. Karena Nabi sudah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku itu rata-rata ya 60 sampai 70 kata Nabi. Sedikit yang lewat dari situ. Ada yang lewat 70 tahun. Namun itu sedikit kata Nabi. Biasanya itu 60-70 sudah meninggal. Demikian. Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dia bakalan hidup selama 80 tahun. Kalaupun ada yang hidup 80 tahun, belum tentu dia bisa memaksimalkan seluruh usianya itu selama 80 tahun itu non-stop beribadah kepada Allah. Belum tentu. Ya, kita satu hari aja 8 jam sudah kita pakai untuk tidur. Berarti kalau 80 tahun bagi sepertiga ya kurang lebih sudah 25 tahun kita gunakan umur kita untuk tidur. Itu kalau tidurnya 8 jam ibu-ibu. Gimana kalau tidurnya sehari 12 jam? Berarti usianya 80 tahun, 40 tahun dia pakai untuk tidur. Sisa 40 tahun di situ dia gunakan untuk aktivitas, untuk refreshing, untuk olahraga, untuk liburan, untuk ibadah. Sangat sedikit ternyata waktu yang kita sisihkan untuk ibadah. Nah, ternyata di bulan Ramadan ada promo yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semua. Di malam Lailatul Qadar, ibadah yang kita kerjakan di malam tersebut kata Nabi, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Sehingga jangan sampai kita terluputkan dari keutamaan beribadah di malam tersebut. Sehingga Nabi mengingatkan kepada kita semua, faman hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa saja yang dihalangi dari kebaikan di malam tersebut, maka sungguh dia telah dihalangi dari kebaikan yang sesungguhnya. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hendaklah semangat kita di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu double dan lebih meningkat lagi dibandingkan semangat kita di awal-awal masuknya bulan Ramadan. Nah, hadits ini menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan yang sangat luar biasa dari bulan Ramadan. Belum lagi Nabi sudah bersabda di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi mengatakan innalillahi utaqa'a minan nari wa dzalika fi kulli yaumin wa lailah min Ramadan. Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang dibebaskan, yang diselamatkan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan. Dan itu ada di setiap hari dan siang, di setiap siang dan malam selama bulan Ramadan. Mungkin tadinya kita adalah orang-orang yang banyak dosa. Mungkin tadinya kita adalah hamba yang berlumuran dengan maksiat kepada Allah. Sehingga dengan dosa dan maksiat kita tersebut kita terancam neraka. Ternyata ada kesempatan kita diselamatkan dari api neraka. Dan itu ada di bulan Ramadan. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sehingga ketika kita telah mengetahui bagaimana istimewanya dan mulianya tamu yang akan datang ini,
tentu seorang hamba dituntut untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaiknya di dalam menyambut datangnya Ramadan agar supaya keutamaan dan kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu berhasil dia dapatkan. Karena perlu diketahui bahwa meskipun bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan Ramadan adalah bulannya rahmat dan kasih sayang, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Namun ternyata tidak semua orang yang berkesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan lantas dia mendapatkan keutamaan, kebaikan, kasih sayang, rahmat, serta pengampunan di bulan Ramadan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah naik ke atas mimbar. Lalu beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah turun dari mimbar, para sahabat bertanya tadi, engkau ya Rasulullah ketika naik ke atas mimbar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Maksudnya apa ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjelaskan tadi ketika aku naik, Jibril datang di dekatku lalu berdoa kepada Allah. Dan dia memperdengarkan doanya sehingga aku pun mengaminkan. 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Salah satunya, Jibril berdoa, syaqiya abdun adrakahu Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah. Sungguh celakalah seorang hamba yang dia itu berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu dia keluar dari bulan Ramadan, falam yughfarlah. Dalam keadaan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah. Celaka hamba tersebut. Menunjukkan tidak semua orang yang berkesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu dia mendapatkan keutamaannya. Tidak semua orang yang keluar dari bulan Ramadan, lantas dia menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Makanya tidak sedikit kita melihat orang-orang yang begitu Ramadan berlalu, kemaksiatan dia kembali lakukan kepada Allah. Mungkin tadinya dia sudah meninggalkan maksiat kepada Allah, begitu keluar bulan Ramadan, dia semakin menjadi-jadi. Dia merasa hidupnya ini terbebas dari penjara. Karena dia merasa Ramadan itu bagaikan penjara untuk dia. Subhanallah. Maka di sini kita perlu menyebutkan bekal-bekal berharga yang perlu kita persiapkan. Agar supaya tamu istimewa yang datang ini membawa kebaikan kepada kita semua. Sebagaimana layaknya ketika kita diberitahukan bahwa kita sebulan lagi akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Diberitahukan ke rumah kita ini bulan depan akan datang RI1. Masya Allah. Begitu dengar kabar RI1 akan datang bulan depan ke rumah kita itu. Masya Allah. Tentu segala macam persiapan akan kita persiapkan. Mulai hari ini kita persiapkan. Mulai dari penataan taman rumah kita, halaman rumah kita, pekarangannya. Begitu juga bagian interior rumah kita. Mulai dari mempersiapkan jamuan apa yang akan kita hidangkan nantinya. Semua kita persiapkan, dari segi keamanan juga dipersiapkan. Agar supaya apa? Agar supaya perjumpaan kita dengan tamu ini menjadi perjumpaan yang baik. Perjumpaan yang meninggalkan hal yang layak untuk dikenang. Begitulah seharusnya kita jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam menyambut datangnya Ramadan, ada persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan. Supaya apa? Supaya perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini menjadi perjumpaan yang baik, yang patut untuk menjadi kenangan kita nanti pada hari kiamat kelak. Ternyata kita mendapati inilah dahulu puasa yang saya lakukan. Inilah dahulu sholat malam yang saya kerjakan. Inilah dahulu bacaan Al-Quran yang saya lakukan. Sehingga dengan itu semua kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah di kesempatan ini, karena waktu kita yang sangat terbatas, saya mencoba untuk meringkas beberapa bekal yang berharga untuk dipersiapkan oleh seorang hamba di dalam menyambut datangnya Ramadan. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Bekal yang harus kita persiapkan adalah kondisi hati kita penuh dengan sukacita menyambut datangnya Ramadan. Seorang hamba, seorang muslim dan muslimah, dia dituntut untuk bergembira, bersenang, bergembira akan datangnya Ramadan. Tidak boleh seorang mukmin dan mukminah itu hatinya itu sedih, dadanya sempit akan kedatangan Ramadan. Namun mukmin yang sejati itu adalah mereka-mereka yang menyambut datangnya Ramadan penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk kita semua mengejar ketertinggalan kita sebelumnya. Ya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, kata Allah. Katakanlah dengan rahmat dan keutamaan Allah, hendaklah kalian bergembira dengan hal itu. Karena hal itu, kegembiraan kalian itu dengan rahmat dan keutamaan Allah, itu jauh lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Jadi kita dituntut untuk bergembira, bersenang hatinya, sukacita di dalam menyambut datangnya Ramadan. Penuh dengan syukur kepada Allah. Kemudian bekal yang kedua, yang harus kita persiapkan menyambut datangnya Ramadan adalah memperbanyak doa. Ramadan yang mungkin sudah dalam hitungan jari akan menyambangi kita semua. Belum ada jaminan pasti kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita banyak berdoa kepada Allah. Apa yang kita minta? Kita minta 3 hal. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada jaminan, sekali lagi, tidak ada jaminan kita pasti bakalan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, tidak ada yang menjamin detik-detik berikutnya dari kehidupan kita ini kita bisa nikmati. Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan esok. Kita hanya bisa berencana. Hasil keputusannya ada di tangan Allah. Banyak orang-orang yang berencana bulan depan, pekan depan akan berlibur ke sini dan ke situ, akan beli ini dan itu, namun ternyata ajal dia telah datang mendahuluinya. Subhanallah. Iya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asyahinan minad dahri. Kata Imam Syafi'i, berbekallah dengan ketakwaan. Karena engkau tidak tahu apabila malam itu telah gelap, engkau masih hidup sampai pagi ataukah tidak. Banyak orang yang di malam harinya sudah berencana besok pagi pergi ke kantor, lakukan tugas ini dan itu. Ada orang yang berencana di malam harinya besok akan pergi liburan bareng keluarganya. Besok akan pergi bareng suaminya, pergi bareng anak-anaknya ke tempat ini, belanja di mall ini. Namun ternyata dia tidur di malam hari, dia tidak bangun kembali. Lalu kata Imam Syafi'i, kam min sahihin mata min ghairi illah. Betapa banyak orang-orang yang kelihatannya sehat. Ya. Namun dia meninggal dalam keadaan tanpa didahului rasa sakit. Wa kam min alilin asyahinan minad dari, dan sebaliknya betapa banyak orang yang sakit yang mungkin dokter sudah memvonis ini usianya tinggal sebulan lagi. Ya. Asyahinan minad dari, namun dia masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di usia yang cukup panjang. Jangan tertipu dengan kesehatan kita, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Perbanyak doa kepada Allah. Minta supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dahulu para ulama terdahulu itu saking antusiasnya mereka dengan bulan Ramadan ini. Mereka disebutkan yad'una Allah sittata asyhur an yuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka telah berdoa kepada Allah. Mereka sudah minta sama Allah supaya Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Itu 6 bulan. Kita ada nggak hari ini kita sudah berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan? Atau kita hanya ingat urusan dunia kita ketika berdoa kepada Allah? Ketika berdoa kepada Allah, urusan bisnis kita, urusan kantor kita nggak pernah lupa. Namun Ramadan yang sudah ada di ambang pintu, kita lupa berdoa kepada Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi bekal yang kedua ini memperbanyak doa kepada Allah. Itu yang pertama tadi, kita doakan supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang kedua yang kita doakan kepada Allah, agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Karena sekali lagi tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan lalu dia diberikan taufik untuk beribadah di bulan Ramadan. Tidak semua orang yang berjumpa Ramadan lalu dia menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah di bulan Ramadan. Maka itu kita perlu untuk berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk berpuasa, mudahkanlah hamba untuk sholat tarawih, mudahkanlah hamba untuk mengkhatamkan Al-Quran, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk banyak-banyak bersedekah, ya Allah. Ini yang kita minta sama Allah. Karena sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita, kalau Allah tidak memberikan kemudahan, maka kita tidak akan mampu melakukan apapun. Bukankah setiap harinya minimal 17 kali kita mengikrarkan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Artinya apa? Tanpa pertolongan dari Engkau ya Allah, untuk ibadah pun kami nggak akan mampu. Kemudian yang ketiga yang kita minta kepada Allah adalah kita berdoa supaya ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal yang kedua, memperbanyak doa kepada Allah. Bekal yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Kenapa kita perlu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah? Coba bayangkan sejak Ramadan tahun lalu hingga Ramadan yang sebentar lagi akan datang menyambangi kita semua ini. Kita telah melalui di kehidupan kita ini 11 bulan lamanya. Dan selama 11 bulan itu yang kurang lebih 330 hari. Coba bayangkan andai setiap hari kita melakukan satu dosa aja. Satu dosa aja. Berarti selama 330 hari maka terhitung kita telah melakukan 330 dosa. Sementara Nabi memberitahukan kepada kita idza adnaba 'abdun nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Ketika seorang hamba itu melakukan satu dosa, maka akan dititikkan di hatinya itu satu titik hitam. Coba bayangkan kalau yang kita lakukan tadi 330 dosa. Sudah 330 titik hitam nih. Itu kalau satu dosa satu hari. Lalu bagaimana lagi kalau setiap harinya begitu banyak dosa yang kita lakukan. Mulai dari dosa menghibah, menggunjing, menggosip, menceritakan dan membongkar aib teman-teman kita, berburuk sangka kepada orang. Belum lagi dosa membantah dan melawan kepada suaminya. Belum dosa-dosa yang lain. Subhanallah. Coba bayangkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah selama 11 bulan. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan sudah menggunung. Itulah yang dititikkan ke hati kita ini. Apa jadinya kira-kira kondisi hati kita ini? Hitam kelam. Sehingga apabila kondisi hati yang mengenaskan seperti ini kita biarkan sampai masuk Ramadan tanpa kita berusaha untuk membersihkannya dengan cara bertaubat dan beristighfar kepada Allah, dipastikan kita tidak akan mampu merasakan lezatnya ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Coba kita lihat kenapa orang-orang mampu begitu nikmatnya membaca Al-Quran. Sementara kita lebih betah, lebih tahan untuk bermain dengan handphone kita berjam-jam lamanya. Pegang handphone kita berjam-jam, Masya Allah. 3 jam itu masih sedikit. 4 jam, 5 jam kita tahan. Buka Instagram, Facebook, semua dibuka. Tidak ada media sosial, melengah sudah dibuka dalam hari itu. Sementara Al-Quran kita, terkadang ada di antara kita yang Al-Qurannya itu sudah berdebu di rumahnya. Ada di antara kita yang Al-Qurannya saja dia nggak tahu nyimpannya di mana. Karena terakhir buka Ustadz Ramadan tahun lalu. Subhanallah. Kok bisa kita demikian jamaah? Tidak merasakan lezatnya baca Al-Quran. Tidak merasakan bagaimana lezatnya sholat malam, sholat tarawih. Tidak merasakan bagaimana lezatnya berpuasa. Kenapa? Karena hati kita sudah sakit. Sebagaimana tubuh kita. Kalau tubuh kita ini sakit, coba bayangkan. Kita sakit. Dikasih makanan yang paling enak. Makanan kesukaan kita. Apa contohnya? Sate lah ya. Karena saya suka sate. Kita lagi sakit dikasih makan sate. Satenya nggak terasa enak. Salahnya di mana? Di satenya apa di lidah kita? Jawabannya di lidah kita ini. Begitu kalau kondisi badan kita sakit. Hati juga demikian. Kalau kondisi hati kita ini sakit, maka ibadah-ibadah yang tadi disifatkan sebagai hal yang lezat, hal yang manis, tidak akan bisa kita rasakan. Maka kita perlu membekali diri kita sebelum datangnya Ramadan, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Karena Nabi bersabda, wa idza taba wastaghfara sukila min qalbi. Kalau hamba yang berdosa tadi itu bertobat dan beristighfar kepada Allah, maka akan dibersihkan hatinya. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan yang akan datang ini lebih bermakna untuk kita semua. Coba jamaah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita bosan melalui Ramadan begitu-gitu aja?
Ada di antara ibu-ibu yang mungkin melalui Ramadan seumur hidupnya sudah 30 kali Ramadan. Ada yang sudah 40 kali Ramadan seumur hidupnya. Ada yang sudah 50 kali bahkan melalui Ramadan seumur hidupnya. Tapi kok tidak ada perubahan? Kok Ramadan tersebut tidak membawa kita ke arah yang lebih baik lagi? Tidak membuat kita menjadi hamba yang kualitas ibadahnya naik level gitu. Kenapa jamaah? Bisa jadi itu tadi. Karena Ramadan kurang bermakna di dalam hati kita. Karena hati kita telah tertutupi dengan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Baik, kemudian bekal yang keempat yang kita persiapkan menyambut datangnya Ramadan adalah berusaha untuk membuat target. Ya, kita perlu buat target apa saja yang akan kita lakukan dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Bila perlu ibu-ibu ditulis. Puasa sebulan full misalnya. Ya, kecuali berhalangan. Sholat tarawih full, sedekah 1 hari sekian, memberi makan orang berpuasa, memberi makan orang sahur misalnya. Bacaan Al-Quran setiap hari berapa juz, zikir pagi dan petang. Ya, kita buat target mulai dari sekarang. Kenapa kita perlu buat target? Itu tadi. Karena yang pertama, Allah akan membantu kita ketika kita sudah punya niat dan tekad yang kuat. Allah sudah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang memulai perubahan. Jadi jangan ngayal kita Allah akan jadikan kita ini hamba yang lebih baik, lebih taat. Sementara tidak ada upaya dari diri kita untuk memulai perubahan tersebut. Tidak mungkin. Allah nggak akan ubah kita sampai kita yang memulai dulu. Allah bantu. Jadi berniat, bertekad, inilah ibadah-ibadah yang akan saya kerjakan di bulan Ramadan. Ya. Begitu juga dengan kita bertekad tadi, andai qadarullah Allah menakdirkan kita tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita meninggal atau kita sakit. Maka apa yang tadinya sudah kita niatkan, insya Allah ibu-ibu yang dimuliakan Allah itu tercatat sebagai pahala. Rasulullah mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang sudah bertekad untuk melakukan sebuah kebaikan, lalu dia tidak jadi melakukannya karena ada udzur, ada halangan, meninggal misalnya, sakit misalnya, maka apa yang tadinya sudah dia niatkan ditulis di sisi Allah sebagai hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Jadi perlu kita buat target dari sekarang. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, di antara persiapan yang harusnya kita persiapkan menyambut datangnya Ramadan adalah melakukan pemanasan. Jadi Ramadan yang akan datang sebentar lagi itu bagaikan adalah olimpiadenya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ibadah yang Allah syariatkan kepada kita di dalam Al-Quran itu dibahasakan dengan perlombaan. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian menuju kebaikan. Jadi Allah menyebutkan ibadah yang kita lakukan itu adalah ajang perlombaan. Yang namanya orang berlomba itu berusaha siapa paling terdepan. Ya. Dan yang namanya perlombaan juga sudah menjadi ciri khas perlombaan. Tidak ada seorang pun yang melakukan perlombaan melainkan sebelumnya dia melakukan pemanasan. Pernah lihat seorang atlet maraton yang dijadwalkan, ini sekarang tanggal 14. Dijadwalkan akan lomba tanggal 24, sisa 10 hari. Apa yang dia lakukan? Selama masa 10 hari tersebut, dia akan melakukan pemanasan. Dia akan melakukan latihan demi latihan. Supaya apa? Supaya hari perlombaan tersebut dia mampu maksimal. Dia mampu memaksimalkannya semaksimal mungkin. Orang yang mau pertandingan bola saja, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dia itu akan latihan sebulan sebelum hari perlombaan. Padahal lombanya cuma 1 hari itu. Ini lombanya mainnya cuma 1 hari, itu pun bukan 1 harian full. 2 kali 45 menit, tapi latihannya sudah dimulai dari sebulan yang lalu. Subhanallah. Lalu kita Ramadan yang ada di hadapan kita ini, kita berlomba bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Kita berlomba sebulan full. Kita dituntut untuk gaspol. Dan klimaksnya ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka inilah saatnya kita melakukan pemanasan.
Ya, kalau kita memulai pemanasan itu di awal Ramadan, kita ketinggalan ya, kita bakalan telat. Tapi dari sekarang, makanya disebutkan Nabi itu ketika masuk bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa kepada Allah. Para ulama kita juga demikian, mereka banyak baca Quran mulai dari bulan Sya'ban, banyak sholat tahajud, banyak sholat malam. Subhanallah, itu para ulama yang memang keseharian mereka adalah dengan Al-Quran. Para ulama yang keseharian mereka adalah dengan sholat malam. Para ulama yang keseharian mereka adalah dengan berpuasa sunnah. Tapi untuk mempersiapkan Ramadan, mereka sudah mulai melakukan pemanasan di bulan ini. Lalu kita bagaimana? Kita yang bukan ahli spesialis Quran, bukan pula ahli zikir, bukan pula ahli sholat malam, bukan ahli puasa. Kita tidak melakukan pemanasan, kita bakalan kalah. Kalah jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi perbanyak pemanasan mulai dari sekarang. Memperbanyak puasa sunnah, sholat malam dibiasakan, Al-Quran mulai dipegang mulai dari sekarang. Jangan pegang Al-Qurannya ketika Ramadan, dari sekarang dipegang Al-Quran. Nggak sanggup 1 juz 1 hari, dikurangin setengah juz. Nggak sanggup setengah juz, berapa lembar. Nggak sanggup 3 lembar, 1-2 lembar. Nggak sanggup 1 lembar. 1 lembar 1 hari, jamaah yang dimuliakan Allah. Demikian. Baik, persiapan lainnya, bekal lainnya yang harus kita persiapkan diri kita menyambut datangnya Ramadan adalah tidak lupa untuk segera membayar utang puasa. Mungkin ibu-ibu yang di Ramadan tahun lalu itu ada utang puasanya, karena wanita pada umumnya dia memiliki kebiasaan bulanan, sehingga pada umumnya wanita itu setiap Ramadan itu punya hutang. Maka perlu diketahui hutang itu wajib dibayar. Ya. Dan waktu terakhir pembayaran hutang puasa kita di bulan ini, di bulan Sya'ban yang kurang lebih tinggal 9 atau 10 hari lagi. Ya. Ini waktunya kita bayar hutang. Sebagaimana Ibunda Aisyah mengatakan, karena alayya as-shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dahulu aku punya hutang puasa dan aku tidak mampu untuk membayarnya kecuali hanya di bulan Sya'ban. Segera dibayar, kita tidak boleh mengakhirkannya sampai masuk Ramadan. Ya, karena kalau kita akhirkan sampai masuk Ramadan, maka kita akan berdosa. Baik, bekal yang ketujuh, dan ini yang paling intinya sebenarnya adalah membekali diri dengan ilmu agama. Terkhusus berkenaan tentang ibadah-ibadah yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah sholat malam misalnya. Ini kita harus pelajari agar supaya kita melakukan ibadah kepada Allah itu dibangun di atas ilmu, sehingga kita bisa nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah konsep beragamanya seorang muslim dan muslimah, adalah mereka sebelum melakukan ibadah, mereka telah terlebih dahulu membekali diri mereka dengan ilmu agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Allah tidak bolehkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak ada ilmu. Urusan dunia saja, urusan pekerjaan, kita kalau nggak punya ilmu, kita nggak akan berani untuk megang itu. Orang pun nggak akan berani mempercayakan ke kita. Ini urusan dunia. Yang mana kalau kita nekat memaksakan diri kita melakukan sesuatu dari urusan dunia tanpa dibangun di atas ilmu, apa yang terjadi? Kerusakan. Dalam ibadah tentu lebih-lebih ditekankan konsep yang seperti ini. Harus bekali diri dengan ilmu sebelum puasa. Sebelum sholat tarawih, dibekali diri dengan ilmu. Maka itu di kesempatan yang singkat ini, tersisa sedikit lagi waktu kita. Maaf Ibu kalau waktunya sudah kelewatan, tidak apa-apa, ditegur saja ya. Karena memang tema kita agak panjang sedikit, namun saya berupaya untuk membuatnya seringkas mungkin. Saya akan menyebutkan inti-inti yang mungkin kita perlukan. Adapun nanti yang kurang penjelasannya bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baik, mengenai tentang pembahasan fikih ringkas puasa ini, saya poinkan beberapa pembahasan. Yang pertama tentang keutamaan puasa. Ya, tidak diragukan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan. Di antaranya adalah ayat yang tadi telah kita sebutkan. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, bahkan ada kalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat.
illa shaum, kecuali puasa, kata Nabi. Illa as-shaum. Fa innahu li wa ana ajizi bih. Kata Allah, kecuali puasa, aku yang akan memberikan balasan secara khusus untuk orang yang berpuasa. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya, telah meninggalkan makanannya karena aku. Sehingga dari sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa berbicara tentang puasa itu bukan hanya sekedar berbicara bagaimana kita menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Enggak. Puasa itu juga berbicara tentang bagaimana kita mampu menahan hawa nafsu kita. Ada orang-orang yang menahan lapar, menahan dahaga, namun nafsunya tetap dia salurkan. Terlalu banyak melihat hal-hal yang diharamkan di media sosial misalnya. Terlalu banyak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ingat, puasa itu berbicara tentang menahan diri dari syahwat dan makanan. Kemudian kata Allah, lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Masya Allah. Kita merasakan kebahagiaan walaupun terkadang buka puasa kita itu ala kadarnya sederhana. Tapi kita bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih kita, berkumpul dengan keluarga kita, Masya Allah. Kebahagiaan tersendiri kita rasakan. Ya, bahkan tidak sedikit orang-orang yang mereka menunggu menit demi menit masuknya waktu buka puasa. Berapa menit lagi, Masya Allah. Berapa menit lagi? Si anak nanya kepada ibunya, nanya kepada ayahnya, berapa menit lagi? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang kedua, inda liqa'i rabbi, nanti ketika ketemu dengan Allah. Di saat seluruh manusia datang menjumpai Allah penuh dengan takut karena dosa-dosa mereka, orang-orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan pada hari tersebut. Kemudian kata Nabi, wala khalufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan aroma harumnya kasturi. Subhanallah. Namun ingat, bau mulut orang yang berpuasa itu harum dari aroma kasturi, lebih harum daripada bau kasturi, itu di sisi Allah. Ya, adapun di sisi teman kita, di sisi keluarga, ya tetap bau. Artinya apa? Jangan sampai nanti ada orang yang salah paham tentang hadis ini, mengatakan orang yang puasa itu bau mulutnya Masya Allah lebih wangi daripada kasturi. Lalu dia beri aroma bau mulutnya kepada orang lain. Ini keliru. Ini keliru. Dan jangan pula dipahami bahwa kita nggak boleh sikat gigi, karena kalau sikat gigi aroma kita nanti hilang sementara aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Tidak. Kita tetap dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin membersihkan mulut kita. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan lainnya dari puasa Ramadan. Baik, poin yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, terkait penentuan masuknya Ramadan. Tentang cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwa agama kita ini adalah agama yang sangat sempurna. Membahas segala aspek kehidupan seorang hamba termasuk ibadah. Yang itu dibutuhkan oleh seorang hamba telah dijelaskan di dalam agama kita. Di antaranya adalah cara menentukan masuknya satu Ramadan. Telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubi alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Nabi mengatakan, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berlebaranlah kalian kalau melihat hilal. Karena dan apabila terhalangi oleh kalian melihat hilal, maka sempurnakanlah hitungan bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Jadi di dalam hadis ini Nabi menentukan ada dua cara di dalam menetapkan masuknya satu Ramadan. Ya, kenapa ini perlu kita sebutkan? Karena ironinya kita melihat tiap tahun itu terkadang sebagian kaum muslimin itu saling berpecah belah. Ada yang sudah puasa, yang ini belum. Ada yang sudah lebaran, yang ini belum. Ya, bukankah ini pemandangan yang menyedihkan kita? Subhanallah. Maka di sini perlu kita kembali kepada hadis Nabi supaya kita bersatu di atas kebaikan. Nabi menyebutkan ada dua cara di dalam menentukan masuknya Ramadan. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Apa itu hilal, ibu-ibu? Jadi bulan itu kan besarannya itu kan
tidak selalu sama ya. Sebagaimana manusia itu kan ada fase-fasenya. Dan setiap fasenya itu punya nama tersendiri ya kan. Kalau fasenya baru lahir itu dinamakan balita. Kemudian naik sedikit, fasenya itu dinamakan fase anak-anak. Naik lagi di atasnya menginjak fase remaja. Naik lagi di atasnya ada fase yang dinamakan dengan fase dewasa. Kemudian tua renta, ya. Dan seterusnya. Bulan dalam istilah orang yang dikenal oleh orang Arab juga demikian. Ada fase-fasenya dan setiap fase itu memiliki penamaan khusus. Kalau bulan itu dia berbentuk sabit, itu dinamakan dengan hilal. Itu dinamakan dengan apa? Hilal. Kalau bulan itu dia fasenya sempurna, itu dinamakan dengan badr. Yang kalau bahasa kita itu namanya purnama. Ya kita purnama, ada sabit. Dalam bahasa Arab juga demikian, ada hilal, ada badr. Jadi kalau komar itu namanya bulan, adapun badrun yang biasa disenandungkan sebagian muslimin itu tola'al badru alaina, itu badr itu artinya apa? Bulan purnama. Ya. Telah terbit bulan purnama, telah muncul bulan purnama kepada kami, yaitu dia bulan purnama. Nah, Nabi menyebutkan kalau kita melihat hilal, maka itu artinya sudah masuk pergantian bulan. Itu dia. Jadi hilal itu menandakan masuknya atau terjadinya pergantian bulan. Jadi kan bulan itu dari kecil sampai sempurna. Sempurnanya bulan itu di pertengahan. Bulan purnama itu ada di pertengahan bulan menurut kalender Hijriah tentunya ya. Kemudian setelah mencapai tingkat bulat yang sempurna, maka dia akan kembali mengecil sampai habis. Nah, begitu sudah habis, muncul lagi dia. Nah, awal kemunculannya itu hilal tadi, itulah pertanda masuknya bulan Ramadan. Artinya ketika kita sudah melihat, maka Ramadan telah masuk. Dan walhamdulillah, para ulama kita, para pemerintah kita menempuh cara yang seperti ini. Mereka menggunakan metode ru'yat ya ketika menentukan masuknya Ramadan. Taib. Sehingga kewajiban kita adalah tinggal ikut instruksi dari pemerintah. Walhamdulillah agama kita sangat mudah. Agama kita sangatlah mudah. Terlebih Nabi alaihi salatu wasalam telah menyebutkan as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu adalah hari di mana kalian keseluruhannya berpuasa. Lebaran juga demikian adalah hari di mana kalian semua berlebaran. Artinya apa? Di dalam hadis ini kata para ulama perintah kita untuk memulai puasa dan berlebaran bersama dengan pemerintah yang sah dari pemerintah kaum muslimin ya. Kalau karena kita tinggal di Indonesia, maka kita mengikuti instruksi dari pemerintah Indonesia. Jadi kita tinggal tunggu nanti sidang isbat yang akan dirilis oleh Kemenak, tinggal tunggu info dari mereka tetapkan besok Ramadan atau lusanya Ramadan, kita tinggal ikut. Baik. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah apabila tidak terlihat hilal, maka menempuh cara yang kedua, yaitu menyempurnakan bilangan Sya'ban sebanyak 30. Jadi perlu diketahui bahwa hitungan hari menurut kalender Hijriah itu 29 sampai 30. Jadi hari di dalam kalender Hijriah tidak lebih dari 30 dan tidak akan kurang dari 29. Setiap bulannya itu kisaran 29 dan 30. Jadi pada tanggal 29 nantinya, 29 Sya'ban, pemerintah melihat hilal. Kalau hilal terlihat, maka ditetapkan besok 1 Ramadan. Tapi kalau hilalnya belum terlihat di tanggal 29, maka disempurnakan Sya'bannya menjadi 30. Nah pada tanggal 30 Sya'ban, kita tidak perlu lagi melihat hilal. Kenapa? Karena ketika sudah kita berada di tanggal 30 Sya'ban, besoknya sudah otomatis masuk 1 Ramadan. Karena hari di dalam kalender Hijriah itu dalam sebulan tidak lebih dari 30 hari. Demikian. Ini poin yang kedua terkait penetapan masuknya Ramadan. Poin berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah tentang definisi puasa. Ya, perlu dipahami bahwa puasa itu secara etimologi, secara bahasa, dia bermakna al-imsak yang artinya menahan. Jadi siapa saja yang menahan diri dari sesuatu dinamakan puasa secara bahasa. Saya menahan diri untuk tidak berbicara, itu namanya puasa. Saya menahan diri untuk tidak keluar rumah, itu namanya puasa secara bahasa. Adapun secara tinjauan syariat,
Puasa itu adalah huwa ta'abbudu lillahi bil imsaki bin niyati anil akli wasyurbi wasairil muftirat min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syams taqarruban ilallah. Adapun secara tinjauan syariat, secara terminologi, puasa itu adalah sebuah rangkaian ibadah kepada Allah yang disertai dengan niat, dengan cara menahan diri dari makan dan minum, serta seluruh pembatal-pembatal puasa yang itu dimulai sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini dia definisi puasa secara tinjauan syariat. Itu tinjauan secara syariat para ulama ya, kita Pak menyebutkan Ustadz. ada dua rukun utama pada ibadah puasa. Maaf Pak Ustadz. Dua rukun utama pada puasa. Rukun yang pertama adalah niat. Mohon maaf Pak Ustadz, bisa tolong dipersingkat lagi Pak, mengingat Baik. waktu. Baik Ibu, saya persingkat ya. Baik, rukun yang pertama tadi adalah niat. Baik, rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum serta pembatal lainnya sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Artinya kalau hilang salah satu dari dua rukun ini, maka ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak dianggap sebagai puasa. Artinya contoh, ada orang yang menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal yang lainnya sejak pagi sampai malam. Namun bukan karena ibadah, tapi mungkin karena dia ingin diet atau sedang ingin melakukan proses operasi sehingga dia tidak makan. Tapi tidak ada niat ibadah, maka itu tidak dikatakan puasa secara tinjauan syariat. Ya, tidak dikatakan puasa secara tinjauan syariat. Atau ada orang yang berniat puasa melakukan ibadah, dia menahan diri dari makan dan minum serta seluruh pembatalnya hanya sampai di tengah hari, maka itu juga tidak dikatakan sebagai puasa. Kemudian poin berikutnya adalah syarat-syarat wajibnya puasa. Yang pertama adalah Islam. Ya, artinya orang kafir tidak diwajibkan mereka untuk berpuasa. Karena puasa adalah ibadah di sisi Allah, sehingga dia tidak diwajibkan atas orang-orang Islam. Karena andai kata mereka melakukan ibadah, tentu tidak akan diterima ibadahnya. Kemudian yang kedua, syarat diwajibkannya puasa adalah balik. Balik. Nabi mengatakan rufi'al qalamu an thalatha. Pena pencatatan amal diangkat dari 3 jenis orang. Di antaranya adalah anin naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai bangun. Wa anis sobi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah sampai balik. Wa anil majnun hatta ya'qil, dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Artinya anak yang belum balik maka dia belum wajib untuk berpuasa. Kapan seseorang dikatakan sudah balik? Jawabannya kalau dia anak laki-laki maka dengan salah satu dari 3 tanda. Yang pertama adalah mimpi basah, yang kedua adalah dia genap berusia 15 tahun, dan yang ketiga adalah tumbuhnya bulu di sekitar kemaluannya. Kalaupun dia perempuan, maka 1 dari 4 tanda. 3 yang tadi telah disebutkan, ditambah satunya lagi adalah dengan dia mengalami haid. Demikian. Taib. Tapi walaupun anak itu belum wajib ketika dia belum balik, maka bukan berarti kita tidak diperintah untuk mengajarkan kepada mereka berpuasa. Kita dianjurkan untuk melatih mereka berpuasa walaupun mereka belum wajib ya. Tapi kita dianjurkan sebagaimana sholat diwajibkan ketika sudah balik, namun Nabi memerintahkan muru auladakum bis sholati inda sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk latihan ya, sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Syarat yang ketiga adalah berakal. Artinya orang yang tidak berakal maka dia tidak wajib berpuasa. Dalilnya adalah hadis yang tadi telah kita sebutkan. Pena catatan amal diangkat dari 3 jenis orang, diantaranya dari orang yang gila sampai dia sadar kembali. Ya, sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau melihat orang tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, berbaik sangka saja. Mungkin dia termasuk ke dalam golongan orang gila ya. Taib. Syarat yang keempat adalah al-qudroh, memiliki kemampuan. Memiliki apa? Kemampuan. Artinya orang yang tidak mampu seperti orang yang sakit, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh ibu tadi, Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar,
maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Hanya saja perlu dipahami rincian orang yang sakit berkenaan tentang ibadah puasa. Para ulama membagi sakit itu ada dua. Yang pertama ada sakit yang istilahnya itu sakit yang selamanya. Artinya dia sakit ini menurut ilmu kedokteran tentunya. Dia nggak ada obatnya lagi. Dia nggak, kalau orang yang terkena penyakit ini udah nggak sembuh lagi itu. Dia cuma tinggal tunggu kambuhnya aja. Sehingga dia ketika puasa penyakitnya akan kambuh, itu akan memberatkan dia. Maka sakit yang seperti ini tidak wajib puasa. Kewajiban dia adalah membayar fidyah. Sebagaimana di ayat yang dibacakan tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Bagi orang yang tidak mampu ataukah berat, maka dia membayar fidyah. Adapun sakit jenis yang kedua, sakit yang sifatnya tidak sifatnya sementara, yang ada kemungkinan sembuh, maka kewajiban dia adalah membayarnya. Dia berbuka, nanti ketika dia sudah sembuh, dia membayar dengan mengqadha puasanya. Termasuk dalam hitungan orang yang sakit adalah wanita yang hamil maupun menyusui. Yang sakit yang sifatnya sementara. Wanita yang hamil dan menyusui apabila dia berat ketika berpuasa maka jangan dipaksa. Khawatir akan memberatkan, akan membahayakan janinnya atau membahayakan dirinya. Apalagi dokter sudah menyarankan tidak berpuasa dulu. Maka jangan dia berpuasa. Karena Allah telah memberikan keringanan. Allah Nabi mengatakan innallaha wada'a syatras salati aw nisfas salati wa shauma 'anil musafir wa 'anil murdi' wal hublah. Sesungguhnya Allah menggugurkan setengah salat dan menggugurkan kewajiban puasa dari orang yang safar, wanita yang hamil, dan wanita yang menyusui. Baik, syarat yang kelima adalah syaratnya mukim. Artinya orang yang sedang safar melakukan perjalanan, dia tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dengan safar yang sudah teranggap safar tentunya. Yaitu menurut mayoritas para ulama 80 kilometer. Baik. Baik, poin pembahasan lainnya adalah pembatal-pembatal puasa. Kita sebutkan secara ringkas. Saya minta waktu 10 menit lagi atau 5 menit lagi. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum. Dan para ulama sepakat orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan maka puasanya batal. Puasanya batal. Adapun kalau misalnya seseorang itu makan dan minum tanpa sengaja, artinya dia lupa ya. Tapi bukan pura-pura lupa. Beneran lupa. Nggak sengaja dia minum. Ya. Mungkin kan orang kebiasaannya dia menganggap ini nggak puasa. Lalu dia pergi ke dapur, minum air misalnya. Lalu dia teringat saat itu. Maka puasanya tidak batal. Dia tetap melanjutkan puasanya. Nabi mengatakan, man akala au syariba fanasya. Barang siapa yang makan lalu dan minum dalam keadaan dia puasa dan dia lupa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wasaqah, karena makanan yang sempat dia makan dalam keadaan lupa tadi, minuman yang dia minum dalam keadaan lupa tadi, itu adalah rezeki dari Allah. Tapi ingat syaratnya harus benar-benar lupa. Adapun pura-pura lupa maka batal, bahkan berdosa malah. Baik, pembatal yang kedua adalah melakukan hubungan suami istri. Ya, bahkan disebutkan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ini tidak hanya batal puasanya, namun dia adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah dan wajib membayar kafarat. Ya, di antara kafaratnya yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberikan makan 60 orang yang miskin ketika melakukan pelanggaran ini. Baik, pembatal yang ketiga adalah berniat melakukan pembatal puasa atau berniat membatalkan puasa. Mungkin ada tanya sudah niat dia. Dia niat membatalkan puasanya, maka terhitung puasanya sudah batal. Tapi kalau hanya sekedar keinginan lalu segera dia tepis, maka insya Allah itu tidaklah menjadikan dia puasanya batal. Tapi kalau dia sudah berniat, apalagi sudah sampai ke dapur, nyari-nyari makanan, buka tudung, ternyata nggak dapat, udahlah puasa lagi lah, karena nggak dapat makanannya. Maka di sini puasanya sudah batal. Tapi pembatal yang keempat adalah haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas, maka puasanya batal. Walaupun dia haidnya hitungan menit sebelum buka puasa. Tadinya dia suci, 5 menit sebelum berbuka puasa, keluar darah haid.
maka puasanya di hari itu teranggap batal dan itu terhitung sebagai hutang bagi dia yang wajib nanti dia bayar ketika dia sudah suci di luar bulan Ramadan. Adapun kalau seorang wanita hanya merasakan nyeri di bagian perutnya, ya sebagaimana pada umumnya wanita ketika ingin haid merasakan nyeri, namun belum ada darah yang keluar, hanya nyeri-nyeri dan darahnya keluar nanti setelah masuknya waktu sholat maghrib, maka di sini puasanya sah, puasanya tidak batal. Taib. Kemudian pembatal puasa lainnya adalah murtad. Ya, murtad. Ya dan bila semoga Allah melindungi kita dari penyakit yang satu ini, dari dosa yang satu ini, keluar dari agama Islam. Siapa saja yang keluar dari agama Islam maka puasanya batal. Misal nih ada seseorang yang dia pagi hari berpuasa, di siang harinya dia murtad. Lalu di waktu asar dia masuk Islam lagi dan ingin melanjutkan puasanya, maka puasanya sudah teranggap batal, tidak sah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tersisa sebenarnya beberapa pembahasan, namun qadarullah waktu kita yang sangat terbatas. Mungkin bagi ibu-ibu yang ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Taib, sekian dari saya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Allah daging semua ya Pak Ustadz. Ramadan bulan penuh kebaikan untuk mengerjakan perintah dari Allah, dan ibu-ibu jangan sampai melewatkan promosi besar-besaran dari Allah di bulan Ramadan, yaitu di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir, karena pahalanya dilipat gandakan dan ibadahnya sama seperti 1000 bulan. Dan persiapan untuk bekal kita untuk menghadapi Ramadan adalah bergembira menyambut Ramadan, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar dan taubat, berusaha membuat target ibadah dan amal solih, melakukan pemanasan agar tidak kalah saat Ramadan, dan segera membayar hutang puasa. Ingat due date-nya Ibu di bulan Sya'ban bulan ini, dan membekali diri dengan ilmu. Baik, mohon izin Pak Ustadz, kita akan membacakan beberapa pertanyaan, mohon dibantu jawab ya Pak Ustadz. Ini Baik, pertanyaan Ibu. dari Ibu Ade di Cirebon Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Ibu Yanti Ade dari Regional 2 Cirebon. Mohon izin bertanya, bagaimana cara menguatkan hati di bulan Ramadan agar menjadikan manusia yang bertakwa? Baik, bisa langsung dijawab Pak Ustadz satu-satu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan itu jamaah yang dimuliakan Allah, maka jawabannya yang pertama niat yang jujur untuk melakukan ibadah selama bulan Ramadan. Ketika kita jujur untuk melakukan ibadah tersebut, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan dan keteguhan untuk hati kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, kita ini kalau kita boleh jujur ya, kita ini nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak berikan pertolongan kepada kita. Coba kita lihat kondisi kita ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian itu tidak mengetahui segala sesuatu apapun itu kalian nggak tahu. Yang kita tahu cuma bisa nangis. Kita nggak bisa berjalan, kita nggak bisa ngomong, sampailah kita jadi seperti sekarang ini. Itu semua adalah pertolongan dari Allah. Maka jangan lupa untuk ibadah juga demikian. Kita perlu pertolongan dari Allah. Berdoa supaya Allah berikan keteguhan hati, kemantapan hati. Kemudian yang ketiga, di antara kiat kita mendapatkan keteguhan hati, kemantapan hati selama ibadah di bulan Ramadan adalah mencari circle ataukah lingkungan yang bagus dan bisa membantu kita untuk melakukan amalan ketaatan. Maka itu kita lihat sekarang nih, alhamdulillah sudah disemarakkan ya pesantren-pesantren Ramadan. Yang mungkin dahulunya pesantren Ramadan itu hanya untuk anak-anak sekolahan saja. Tapi sekarang Masya Allah sudah dibuka, ada yang khusus untuk ibu-ibu dengan waktu yang disesuaikan, ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang untuk anak-anak. Baik itu dilakukan di rumah, apakah itu dilakukan di masjid, ataukah di madrasah-madrasah. Ya nanti mereka akan membaca Al-Quran, saling memberikan pengajaran sama mereka. Maka ini juga diantara poin terpenting
Bisa kuatnya hati kita yaitu kita berada di lingkungan orang-orang yang Masya Allah, kita melihat mereka saja kita termotivasi untuk beribadah. Beda halnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah kalau kita berada di lingkungan yang ya jarang ibadah. Mungkin kita yang tadinya sudah semangat bisa jadi malas. Apalagi yang sudah malas tidak akan semangat. Maka kita perlu mencari lingkungan, berteman dengan orang-orang yang baik. Demikian beberapa kiat agar supaya kita bisa mendapatkan keteguhan dan kemantapan hati selama bulan Ramadan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari PIP Pelindo Unit Kendari, izin bertanya. Dijelaskan dalam hadis bahwa pada bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Namun pada kenyataannya masih saja banyak maksiat yang dilakukan oleh beberapa orang di bulan Ramadan. Nah, bagaimana menjelaskan mengenai hal tersebut, Pak Ustadz? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan sangat bagus. Tadi disebutkan dalam hadis di bulan Ramadan itu setan dibelenggu sama Allah. Nah, kok bisa masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Jawabannya yang pertama, di dalam hadis disebutkan setan itu dibelenggu bukan dibunuh. Sehingga artinya para ulama menjelaskan ketika dia dibelenggu, dia masih punya pengaruh di dalam menggoda, namun tidak sekuat seperti sebelumnya. Dia hanya dilemahkan. Namun dia masih mampu menggoda. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa perlu kita ketahui faktor yang mendorong kita kepada kejelekan itu banyak. Ya kan? Bukan hanya syaitan. Diri kita sendiri, jiwa kita ini, Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini cenderung mengajak kepada kejelekan. Jadi jiwa kita ini tanpa ada setannya saja sudah cenderung mengajak kepada keburukan. Apalagi ditambah setan. Nah, makanya kita tadi perlu untuk selalu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Itulah makanya perlunya kita menghadiri pengajian-pengajian agama. Supaya jiwa kita itu terus mendapatkan asupan nutrisi. Supaya dia lebih baik, lebih sehat. Demikian. Jadi jiwa kita itu sendiri sudah cenderung mengajak kepada kebaikan, kejelekan. Ditambah ada lagi setonnya. Jawaban yang ketiga, bahwa disebutkan dalam hadis yang dibelenggu itu adalah syaitan dari kalangan jin. Sementara di dalam Al-Quran Allah menyebutkan syaitan itu terbagi dua. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi itu ada musuh, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Artinya yang dibelenggu itu syaitan dari kalangan jin, adapun syaitan dari kalangan manusia masih tetap berkeliaran. Kadangkala syaitan tersebut ada di samping kita, ya, syaitan dari kalangan manusianya ya. Tatkala kita sudah mulai pengen sholat tarawih, datang ibu tetangga, bu, diajak kita ngobrol, diajak kita menggosip, sehingga kita tersibukkan sampai selesai sholat tarawih. Begitu kita ingin baca Quran, diajak kita ngerumpi, ya kan? Begitu kita ingin fokus 10 malam terakhir, datang ibu tetangga, ngajak kita masak kue, ngajak kita persiapkan lebaran. Subhanallah. Maka itu yang harus dipahami, bahwa faktor-faktor yang mengajak kepada kejelekan itu banyak. Banyak. Ya, dan salah satunya saja yang dibelenggu oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang lain? Oke, lanjut Pak Ustadz ke Ibu Umi Herpianto. Bismillah Ustadz, izin bertanya, apa bagi yang belum lunas membayar puasa karena menyusui hamil lagi terus tetap membayar fidyah? Oh, mungkin karena habis melahirkan menyusui terus hamil lagi, Pak Ustadz. Baik. Jadi orang yang memiliki Ibu. orang yang memiliki hutang puasa dan dia belum mampu membayarnya karena dia hamil lagi, apa kewajiban dia? Yang pertama, dia tidak berdosa dari segi ini karena dia mengakhirkan pembayaran utang puasanya meskipun sudah masuk Ramadan berikutnya, itu karena ada uzur, bukan karena disengaja. Ini yang pertama. Orang tersebut tidak berdosa karena ada uzur. Yang kedua, apa yang menjadi kewajiban dia? Nah, di dalam hal ini para ulama kita berbeda pendapat. Secara umum ada 3 pendapat dari kalangan sahabat Nabi.
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Anas bin Malik masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama menyatakan dia wajib mengqadha, membayar puasa. Pendapat yang kedua, dia wajib membayar fidyah saja. Membayar fidyah. Nanti akan kita jelaskan cara membayar fidyah. Ya, cara membayar fidyah itu ada dua caranya. Yang pertama kita memberikan makanan pokok, makanan mentah, itu beras, makanan pokok kita sebanyak setengah sok, ya kurang lebih 1,5 kilo untuk setiap 1 hari yang kita tinggalkan. Berarti kalau kita tinggalin 10 hari berarti 15 kilo yang kita berikan. Cara yang kedua adalah kita memberikan makanan sudah siap jadi. Artinya kita beli nasi bungkus, kita berikan 1 bungkus untuk 1 hari yang kita tinggalkan. Ini pendapat yang kedua, dia mengatakan dia cuma bayar fidyah. Pendapat yang ketiga adalah dia mengqadha plus bayar fidyah. Nah, dari ketiga pendapat ini saya pribadi mengikuti pendapat-pendapat ulama yang lainnya lebih condong mengatakan pendapat yang kedua, bahwa kewajibannya adalah tetap membayar hutang puasa. Walaupun mungkin dia bisa bayarnya beberapa tahun ke depan, tidak masalah. Karena orang yang hamil dan menyusui itu kondisinya disamakan dengan kondisi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit dia memiliki kewajiban membayar hutang puasa. Baik, demikian Ibu, barakallahu fikum. Punten Ustaz, untuk bab yang hamil dan menyusui, saya pernah dengar ada pendapat bahwa tergantung niatnya. Kalau apakah karena kondisi tubuhnya, ibunya atau anaknya itu berbeda cara membayar fidyah atau mengqadhonya. Pak Ustadz, mohon Baik, iya. penjelasannya Pak. Benar, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebagian para ulama kita merinci. Kalau dia membatalkan puasanya berbuka karena khawatir kepada anaknya, maka dia bayar fidyah. Kalau niat dia membatalkan membatalkan puasanya karena khawatir bahaya yang akan menimpa diri dia, maka dia mengqadha. Tapi itu tadi sudah kita sebutkan, para ulama kita berbeda pendapat di dalam hal ini. Sisa tinggal ibu memilih mana pendapat yang lebih menenangkan hati dan mampu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Ya, kita tetap menghargai perbedaan pendapat yang ada. Sisa karena saya yang ditanya, ya saya hanya menjelaskan sesuai dengan ilmu saya dan mana yang saya lebih condong kepadanya. Demikian. Jadi kalaupun ingin membayar fidyah ya tidak masalah. Karena memang tidak dipungkiri ada para ulama kita yang berpendapat demikian dan mereka juga memiliki dalil yang kuat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, jadi double ya Pak Ustadz, bayar fidyah dan diqadha juga puasanya. Baik, terima kasih jawaban-jawabannya Pak Ustadz, terima kasih ilmunya. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti kajian pagi hari ini sampai selesai. Insya Allah kita berjumpa kembali pada kajian bulan depan di minggu kedua setiap hari Selasa. Silahkan memberikan notifikasi pengingat pada ponsel Anda sehingga kita mendapatkan materi yang utuh dari serial kehidupan alam barzah. Semoga hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz pada pagi hari ini bukan hanya dapat diserap, namun bisa diterapkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum kami tutup, mohon berkenannya Ustadz untuk memimpin doa. Persilakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Allahumma ahilla alaina syahra Ramadan bil amni wal iman was salamati wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tardah. Allahumma a'inna fihi 'ala siyami wal qiyam. Allahumma ja'alnahu mimman yasumuhu wa yaqumuhu imanan wa ihtisaban. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minha mutaqabbalah. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira Ustadz untuk materinya hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan tidak pernah bosan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Dimohon tunggu sebentar ya Ustadz, karena ada sesi foto bersama dengan Ibu-Ibu Ketua Umum dan Ibu-Ibu Ketua Bidang, serta para peserta Zoom meeting. Ini bersiap dalam hitungan mundur. Pak Dwi minta tolong dibantu. 3, 2, 1, berikan senyum terbaiknya Ibu-Ibu. Baik. Slide berikutnya. Oh, belum. Oke. Mas. Baik, Ibu-Ibu. 3, 2, 1. Oke. Sudah Pak Dwi, slide berikutnya ada? Sudah berubah? 3, 2, 1, Ibu-Ibu senyum. Ada lagi Pak slide-nya? Satu kali lagi. Pak Ustadz masih bertahan ya Pak senyumnya? 3, 2, 1. Ya Ibu-Ibu senyumnya. Baik, terima kasih bantuannya Pak Dwi, terima kasih Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf lahir batin dengan segala kekurangannya. Baik, terima kasih banyak Ibu semua, terkhusus kepada Ibu Astri dan kepada seluruh pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kegiatan kita ini menjadi sumber pahala untuk kita semua, sebab kita mendapatkan hidayah dan petunjuk serta taufik dari Allah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Baik, Ibu-Ibu, saya mewakilkan pada atas perhatian dan kebersamaannya, dan berhubung beberapa hari ke depan kita akan memasuki Ramadan. Izinkan saya Pelangi menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa Ibu-Ibu, tetap jaga protokol kesehatan. Salam PIP, sehat, bahagia, keluarga sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya. Terima kasih Bu Astri, izin live. Terima kasih Ibu-Ibu. Ibu. Silakan snacknya dinikmati. Snack masing-masing. Terima kasih. Sampai ketemu insya Allah bulan depan. Salam. Ibu, karena ini mau memasuki bulan Ramadan, izin nanti bersalam-salaman dulu ya Bu, bermaaf. Keluar ya. Mau diberikan pengumuman, kayaknya setidaknya dimajukan saja bagaimana? Di grup kali ya Ibu ya, minta bantuan Ibu Ana ya. Bu Desi, tertijabnya tolong dimajukan saja, tolong. Mana ya? Ya. Langsung Ibu Astri tertijab dulu atau baru
Belum siap. Ya udah. Sudah. Mas, ayo. Ibu Astri mungkin mau menyapa. Di unit lain. Itu ya. Ya udah. Ibu-ibu semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya selaku Ketua Gawe Pelindo sampaikan mohon maaf dan batin baik secara pribadi maupun organisasi. Semoga pertemukan dengan bulan Ramadan dan kita dapat menjalankan penuh dengan keimanan serta ketakwaan. Jangan lupa kita terus menjadi manusia sebaik-baik umat seperti tadi yang telah disampaikan dalam kajian. PR kita, program kerja kita sinergi dengan dinas untuk terus merawat tempat-tempat ibadah yang berada di sekitar lingkungan kita, yang berada di lingkungan cabang-cabang Pelindo, baik cabang maupun subholding. Begitu juga jangan lupa kebersihan lingkungan, kerapian tanaman. Kita terus bersiap, kita terus melangkah untuk membuat pelabuhan, area pelabuhan hijau dan udaranya segar. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Jadi ibu-ibu Ibu-ibu boleh live dulu. Terima kasih.